Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini dan kami akan menunjukkan juga jejak pendapat yang kami lakukan di media sosial. Pertanyaannya, apakah Anda khawatir dengan masuknya ideologi asing? Hasilnya kita lihat Bapak-Bapak 73% responden mengaku khawatir dengan infiltrasi ideologi asing. Saya ingin Pak Ermaya, apa benar memang ancaman ideologi adalah persoalan real? Dan seperti apa sebenarnya peta geopolitik ideologi dunia saat ini, Pak? Ya, infiltrasi daripada geopolitik dan geostrategi itu sangat masif sebenarnya. Karena diakselerasi oleh teknologi informasi yang begitu menguat. Sehingga transnasional juga begitu masif. Perkembangan ini without boundary states, ya, tanpa batas negara, dan itu masuk ke dalam suatu proksi yang silent. Jadi proksinya juga tidak dalam bentuk terbuka, tetapi mereka akan menggunakan bagaimana satu negara itu dikendalikan oleh pihak ketiga untuk dihancurkan dari ideologinya, sama seperti pada saat Uni Soviet dulu. Uni Soviet menjadi sekarang Rusia, itu yang dihancurkan adalah ideologinya dulu. Menghancurkan blok barat dan blok timur, itu kan sudah. Nah, sekarang sama dengan NATO. Itu bagaimana akan memasukin Ukraina, tapi Ukrainanya dipertahankan dengan diambil alihnya wilayah supaya diambil menjadi bagian daripada Rusia kembali. Padahal yang namanya Ukraina sendiri 48% itu suplai bahan pangan pokoknya daripada Rusia, untuk Eropa. Dan energi Rusia dengan gandumnya ke Eropa juga, itu membuat kondisi Eropa sekarang sedang mengalami krisis pangan. Nah, dan krisis energi ditambah perubahan iklim yang ekstrim. Ini akibat daripada sebuah proses di mana transnasional dan juga proksi ideologi yang kuat. Sehingga kita bangsa Indonesia bersyukur bahwa dengan ideologi yang sangat mapan, pasca pandemi menjadi endemi COVID ini, kita pada posisi katakan inflasi kita kan di bawah 4 sekarang ini. Dan tingkat ekonomi kita 5,7, ini sangat stabil sekali. Nah, kalau itu bisa dipertahankan terus, mudah-mudahan ideologi kita juga tidak dipengaruhi secara kuat, tapi tetap waspada. Karena kondisi yang tenang, kondisi yang seperti sekarang ini sangat memungkinkan karena kita sedang memanas kondisi politiknya, persiapan pemilu. Ini tidak lepas dengan situasi kondisi yang nantinya memasukkan transnasional ini, kemudian infiltrasi daripada proksi ideologi ini akan masuk ke Indonesia. Jadi sangat rawan. Apalagi Indonesia ini kemajemukannya sangat tinggi dan mudah untuk dipecah belah kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika dari Antonio Guterres ini sebenarnya merupakan suatu dorongan kepada dunia, ayo contoh Indonesia. Tetapi dengan pernyataan itu justru kewaspadaan Indonesia semakin harus menguat. Ya, menguatnya apa? Harus mewaspadai yang sangat kuat untuk bisa kondisi ketenangan ini, kewaspadannya harus tinggi. Karena transnasional ini sudah masuk ke Indonesia saat ini. Baik. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan kita memiliki ideologi yang cukup kuat begitu, tetapi berhati-hati, jangan tenang-tenang saja, tetap ada kewaspadaan yang harus ditingkatkan begitu, Pak Erma, ya. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan ikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetapi kami ingin menunjukkan dulu ada jejak pendapat yang kami lakukan di media sosial. Apakah membicarakan Pancasila ini masih penting? 80% responden menilai Pancasila masih menjadi topik pembicaraan yang penting. Diskusi akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.